Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umu Kulsum dari Universitas BSI Kalimalang, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika. Video ini dibuat sebagai pengganti nilai UAS mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, Teori dan Kasus. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang. Yang akan saya jelaskan dalam persediaan barang dagang mencakup yang pertama itu ada pengertiannya, yang kedua ada fungsi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada strateginya, yang kelima ada prosedur audit. Nah, di akhir nanti ada contoh kasus beserta penyelesaiannya. Untuk yang pertama itu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu apa sih? Persediaan barang dagang adalah aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang dimiliki oleh perusahaan dagang di mana perusahaan hanya membeli dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. Contoh dari perusahaan dagang itu misalnya Alfamart, Indomart, atau contoh kecilnya itu warung. Nah, mereka semua itu membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa ada yang diubah bentuknya atau tidak melalui proses produksi lagi. Untuk selanjutnya ada fungsi-fungsi persediaan. Menurut Render dan Heiser, terdapat 4 fungsi persediaan, yaitu yang pertama, mendecouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contohnya, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk mendecouple proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, mendecouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas, sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang terakhir itu ada menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan persediaan barang. Yang pertama itu extends, yaitu meyakinkan bahwa semua persediaan yang dicatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Yang kedua ada completeness, memastikan bahwa semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Nah, yang ketiga itu ada ownership, yaitu meyakinkan bahwa semua persediaan milik perusahaan. Yang keempat ada valuation, yaitu persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kelima ada classification, yaitu pos-pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya yang keenam ada cut-off, yaitu meyakinkan bahwa semua persediaan telah dicatat dengan pisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Yang keenam ada disclosure, yaitu semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkap dengan lengkap dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada mechanical accuracy, yaitu jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan sesuai dengan buku besar. Nah, untuk selanjutnya ada strategi barang dagang. Terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan dagang untuk mengatur dan mempersiapkan persediaan barang dagang mereka. Yang pertama itu ada lot size inventory. Lot size inventory adalah pengadaan persediaan barang dagang dalam jumlah besar melebihi kebutuhan yang ada pada saat ini. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan potongan harga dan ongkos pengiriman persediaan barang dagang. Biasanya, supplier memberikan potongan harga dan ongkos pengiriman per unit menjadi lebih murah apabila pembelian barang dilakukan dalam jumlah besar. Yang kedua, fluctuation stock, yaitu pembelian persediaan barang untuk menghadapi kemungkinan terjadi fluktuasi pemesanan dari pelanggan yang sulit diperkirakan. Pengadaan ini lebih bersifat berjaga-jaga terhadap permintaan konsumen yang tiba-tiba melonjak secara drastis yang tidak diprediksi sebelumnya. Jadi, saat permintaan meningkat tapi persediaan tidak mencukupi, maka akan terjadi kerugian bagi perusahaannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada antisipasi stok atau persediaan antisipasi.
yaitu pembelian persediaan barang untuk menghadapi lonjakan permintaan konsumen yang bisa diramalkan atau diperkirakan. Contohnya itu, sebulan atau 2 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri, pedagang pada umumnya telah membeli dalam jumlah besar karena sudah bisa diprediksi kalau mendekati Lebaran permintaan akan melonjak drastis. Maka pedagang akan menyetok untuk berjaga-jaga. Selanjutnya ada persediaan konsinyasi. Persediaan konsinyasi adalah barang yang ditempatkan atau dititipkan di tempat lain untuk dijual. Bisa ditempatkan di tempat agen, cabang, atau mitra usaha. Konsinyasi adalah salah satu strategi penjualan yang banyak dilakukan dan tempat yang dititipi barang dan mendapatkan komisi apabila barang tersebut laku terjual. Selanjutnya ada prosedur audit untuk perusahaan dagang. Yang pertama, lakukan stok opnam. Stok opnam dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan untuk barang consignment out dan barang-barang yang tersimpan di public warehouse. Jika jumlah material harus dilakukan stok opnam. Jika tidak material, cukup dikirim konfirmasi. Stok opnam dilakukan pada akhir tahun dan beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Yang kedua itu ada lakukan observasi atas stok opnam, yaitu amati kembali hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan. Cek final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan. Yang harus dilakukan itu yang pertama, cek mathematical accuracy atau penjumlahan dan perkaliannya itu dicek. Yang kedua, cocokkan kuantiti per buku dengan kartu stok atau persediaan. Yang ketiga, cocokkan quantity per account dengan count sheet yang ada di auditor. Yang ketiga, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Selanjutnya, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Nah, untuk yang ketiga, lakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama, periksa unit price dari persediaan. Selanjutnya, periksa ada tidaknya barang-barang yang rusak, dipakai, dan hilang. Yang ketiga itu ada periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, buatkan laporan hasil akhir stok opnam. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Yang kelima, adjustment persediaan. Lakukan penyesuaian persediaan dari usulan yang diajukan dan tentukan kebijakan penyesuaian persediaan dari hasil stok opnam yang akan dilakukan. Yang keenam, periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Agar proses audit persediaan di perusahaan berjalan dengan baik, perlu internal kontrol yang baik pula atas persediaan. Nah, ciri-ciri internal kontrol yang baik itu yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Yang kedua, digunakan formulir yang bernomor urut tercetak seperti purchase requisition, purchase order, delivery order, laporan penerimaan barang, sales order, atau faktur penjualan. Yang ketiga itu adanya sistem otorisasi baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas atau bank, maupun pengeluaran kas atau bank. Yang keempat, digunakan anggaran atau budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. Selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada data-data persediaan dari PT Seroja per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Untuk tanggal 31 Desember 2011 persediaan barang dagangnya itu 70.375.000 dan untuk tanggal 31 Desember 2010-nya senilai 65.625.000. Dan data dari persediaan barang dalam perjalanan untuk tahun 2011-nya 5.125.000, untuk tahun 2010-nya 5.375.000. Dan total masing-masingnya itu 75.500,
71 juta. Saat pencatatan terdapat kesalahan-kesalahan. Nah, yang pertama itu kesalahannya sebuah inventaris toko dengan harga perolehan 750.000 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2016. Karena kekhilafan dimasukkan ke dalam persediaan barang dagang per 31 Desember 2016. Kesalahan yang kedua yaitu sebuah faktur pembelian barang dagang dengan harga 300.000 bertanggal 29 Desember 2016 telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagang per 31 Desember 2016. Tetapi barang dagangan itu baru diterima pada tanggal 4 Januari 2017. Untuk kesalahan yang ketiga yaitu sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 475.000 bertanggal 26 Desember 2016 telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016. Berikut barang dagangannya juga. Tetapi oleh perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan per tanggal 31 Desember 2016. Untuk kesalahan yang keempat yaitu sebuah faktur penjualan sebesar 600.000 bertanggal 25 Desember 2016 belum dicatat. Barang tersebut sudah dikirim dan diterima oleh pembelinya tanggal 31 Desember 2016. HPP penjualan tersebut itu sebesar 425.000. Nah, di sini juga ada buku besar barang dalam perjalanan yang dimiliki PT Seroja per tanggal 31 Desember 2016. Ini ada barang-barang dalam perjalanannya. Ini catatan buku besarnya. Selanjutnya, kebijakan perusahaan terhadap persediaan. Yang pertama itu, persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Yang kedua, syarat pengiriman dan penerimaan barang menggunakan FOB destination. Yang ketiga, jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Nah, yang diminta itu dari data di atas diminta untuk membuat kertas kerja persediaan beserta jurnal penyesuaian yang diusulkan dan kertas kerja barang dalam perjalanan untuk PT Seroja. Nah, ini penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat jurnal penyelesaian untuk kesalahan-kesalahan yang tadi. Nah, di sini yang pertama untuk mencatat inventaris toko yang salah catat. Nah, yang di debitnya itu inventaris toko, kreditnya persediaan. Untuk kesalahan yang kedua itu debitnya utang usaha, kreditnya persediaan. Nah, untuk yang ketiga, untuk mencatat kesalahan yang ketiga itu ada debit persediaan dan kreditnya itu utang usaha. Selanjutnya, untuk mencatat faktur penjualan yang belum dicatat, debitnya piutang usaha dan kreditnya penjualan. Di sini ada HPP juga, HPP-nya debit dan kreditnya persediaan. Selanjutnya tadi ada di tanggal 4 Januari 2016 itu nih ada barang yang dibeli, tapi barangnya itu baru diterima tanggal 4 Januari. Nah, kita catat di barang dalam perjalanan, masukin ke kredit. Nah, seperti itu. Nah, jadi saldonya jadi 4.825.000. Nah, tadi di awal ada persediaan barang dagang di tahun 2016 itu nominalnya 70.375.000. Persediaan barang dalam perjalanannya itu segini ya. Nah, diambil jadinya dikurang jadinya ditambah jadinya 775.200.000. Nah, dari situ di sini juga ada persediaan barang dalam perjalanannya itu 5.125.000. Nah, ini yang tadi, saldo barang yang belum diterima. Nah, ini selisihnya itu jadinya 300.000. Jurnal penyesuaiannya itu utang usaha di debit dan kreditnya itu persediaan barang dalam perjalanan. Selanjutnya, ini mencatat jurnal dari barang dalam perjalanan.
Untuk yang pertama, yang di sini, yang ini itu debit barang dalam perjalanan, kreditnya hutang dagang senilai 750.000. Nah, untuk yang kedua itu nih. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.